Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer se-Indonesia? Berikut kita akan mengupdate informasi pengangkatan rekan-rekan semua menjadi ASN. Ini dipertimbangkan terserah ya, mau full time ataupun part time. Rekan-rekan semua diperkirakan akan diangkat dan digaji tahun 2025. Bagaimana info lengkapnya terkait pengangkatan honorer menjadi ASN ini? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, dikutip dari laman JPNN, kita mendapatkan informasi baik Bapak Ibu. Di sini seluruh honorer akan diangkat ASN. Ya, tak masalah ya, P3K paruh waktu ataupun full time ya. Yang penting Bapak Ibu akan diangkat dan digaji tahun depan. Sebagian besar honorer menunggu kepastian pengangkatan menjadi ASN P3K. Sekjen DPP Honorer Tendik Herlambang Susanto berharap pemerintah memberikan kesempatan kepada honorer yang juga tidak masuk pendataan database BKN tahun 2022 yang lalu. Mudah-mudahan bukan hanya honorer yang terdata di BKN yang diprioritaskan, tetapi juga yang belum terdata. Tapi kita tahu Bapak Ibu, untuk yang terdata akan didulukan ya. Karena apa? Sudah jelas BKN katakan tidak akan ada pendataan ulang seperti yang dilakukan Kemenak. Hal itu mengantisipasi bocornya data baru. Dia mengungkapkan seluruh honorer berharap berubah statusnya menjadi ASN P3K. Jadi tidak jadi masalah bila hanya diangkat paruh waktu asalkan semuanya jadi ASN. Ini adalah janji yang memang sudah disepakati sesuai dengan rapat Komisi 2 beberapa waktu yang lalu. Herlambang pun juga yakin honorer tidak masalah jika gajinya dimulai tahun depan ya, sesuai dengan kemampuan APBD masing-masing. Kalau tidak seperti itu, sampai kapanpun honorer tidak akan berubah statusnya menjadi ASN. Herlambang berharap pemerintah pusat maupun daerah bisa memberikan kesempatan yang sama kepada honorer di tahun ini untuk mengikuti seleksi CASN. Walaupun penggajiannya diberikan tahun depan, kata Herlambang, paling tidak honorer sudah bisa terima gaji setiap bulan dan tentu statusnya akan lebih jelas. Jumlahnya tidak kecil ya dari yang diterima sekarang dan bisa disetarakan dengan UMR masing-masing daerah. Dia menegaskan honorer Tendik juga ingin diangkat menjadi ASN, namun di sisi lain, pengangkatan honorer menjadi P3K ini tidak mungkin untuk membebani APBD daerahnya. Solusinya P3K paruh waktu menurut kami solusi terbaik karena gajinya disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Nah, ini adalah proses pengangkatan rekan-rekan honorer menjadi ASN dengan PP manajemen ASN ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah skema yang sudah disepakati untuk penyelesaian 2,3 yang sekarang menjadi 1,7 juta honorer yang terdata di BKN itu yang akan diproses. Namun kabar buruknya Bapak Ibu, di sini kita dapatkan informasi lain bahwa gaung RPP manajemen ASN itu senyap ya. Sekarang pengangkatan P3K menjadi tidak pasti. Ini adalah informasi yang juga kita dapatkan baru, di mana rancangan ataupun RPP manajemen yang digadang selesai akhir April sepertinya belum kelihatan hilalnya. Dewan Pembina Honorer Nurbaiti juga ikut menyoroti hal ini. Dia menilai seusai pemilu 2024 gaung RPP manajemen ini kok seakan-akan tiba-tiba hilang sekejap. Sangat berbeda ketika sebelum pemilu, baik eksekutif maupun legislatif semua menyuarakan manajemen ASN. Gaungnya nggak bunyi lagi, senyap bak di telan bumi. Ada apakah ini, kata Nurbaiti. Dia pun menagih janji Menpan RB soal penetapan RPP manajemen ASN yang ditargetkan selesai di akhir April ini. Begitu juga dengan janji Menteri Anas mengenai pengangkatan P3K tahun ini dengan undang-undang. Bunda Nur Sapa Nurbaiti khawatir realisasinya bakal terganjal dengan alasan menunggu kebijakan pemerintahan baru. Ya, ini kalau kita harus menunggu nanti pelantikan presiden harus baru diproses ya, tentu akan dirugikan sekali ya honorer. Mana janji Menpan RB untuk mengangkat honorer menjadi P3K? Ini sudah bulan Mei loh. Dia menyampaikan kondisi K2 saat ini menanti-nanti juga pembukaan P3K 2024 yang sampai sekarang belum ada tanda-tanda kapan akan dibuka. Seharusnya akhir April ini PP manajemen ASN sudah berlaku. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sudah mengamanatkan bahwa itu akan RPP selesai 6 bulan. Kalau sampai loncat Mei berarti sudah 7 bulan. Ia menyesalkan sikap pemerintah yang senyap setelah pasca pemilu. Semestinya ada percepatan pembukaan P3K buat rekan-rekan honorer. Katanya mau pengangkatan menjadi P3K tanpa tes. Ini P3K untuk honorer sudah disiapkan. Mana semua janji Pak Menteri?
UKAS dan Baiti beberapa waktu lalu. Nah, berkaitan dengan seleksi CSN 2024 dan rencana aktualisasi RPP manajemen ini Bapak Ibu, tentu juga ini akan melibatkan rekan-rekan guru ya. Nah, di sini ada informasi bahwa pernyataan terbaru dari PGRI menyatakan bahwa guru swasta dan guru negeri ini masih bersinggungan, sehingga kalau bisa penyelesaian untuk guru-guru negeri dan swasta ini betul-betul diambil titik tengahnya, di mana beliau menyampaikan pernyataan terbaru terkait guru swasta pada seleksi P3K, mengingat pemerintah untuk memberikan perhatian yang sama kepada negeri dan swasta, termasuk dalam pemenuhan kekurangan guru. Jangan sampai sekolah swasta mengalami kekurangan guru gara-gara pengajarnya ditarik semua ke negeri setelah berstatus menjadi ASN P3K. Karena itu, Ketua PGRI ini meminta agar para guru swasta yang lulus P3K dikembalikan lagi ya ke sekolah asalnya di sekolah swasta. Menurut Unifah, dampak kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara ini membuat guru-guru swasta yang lolos seleksi ditarik ke sekolah negeri sehingga menjadikan sekolah swasta kekurangan guru. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita lihat dari komentar guru-guru swasta sendiri, memang mereka malah memang ingin pindah ya. Mereka bahkan tidak ingin untuk kembali ke swasta lagi karena tentu kebijakan di swasta dan negeri ini beda ya. Itu sebabnya saat mereka diberikan pilihan apakah akan kembali ke swasta atau pindah ke negeri, sepertinya mayoritas mereka berharap agar tetap pindah ya sesuai dengan regulasi, yaitu mengajar di sekolah negeri. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan terkait CSN dan rencana pengangkatan rekan-rekan menjadi honorer menjadi ASN di tahun 2024 ini. Semoga informasi ini menjadikan informasi baru menjelang nanti akan dibukanya seleksi P3K 2024. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.